salam kicau mania. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara merawat burung lovebird ya. Jadi nanti kita akan bahas kandangnya bagaimana, pakannya bagaimana, minumannya bagaimana, dan perawatan sehari-hari. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian komen di kolom komentar jika teman-teman punya pertanyaan. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa bagikan ke teman-teman lain yang memang butuh dengan tutorial merawat burung lovebird. Oke, tonton sampai habis. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, ketika teman-teman mempunyai burung lovebird, itu teman-teman wajib menggunakan kandang dari besi ya. Kenapa harus pakai kandang besi? Karena paruh lovebird sangat tajam ya. Kalaupun nanti kita tempelkan tangan kita ke lovebird, itu bisa berdarah. Oke, jadi usahakan memakai sangkar yang berbahan besi. Jangan pakai kayu, akrilik, dan lain-lain yang memang bahannya itu sangat rapuh. Nanti lovebird bisa menggerigiti ya, suka nyakot-nyakotin seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman kandangnya adalah kandang dari bambu, dari akrilik, ya otomatis nanti akan patah. Makanya diwajibkan pakai yang besi. Sebisa mungkin kalau teman-teman pilih kandang itu yang bukaan pintunya adalah seret ya, atau tidak longgar kayak seperti ini. Karena burung nanti akan bisa terbang ya, karena lovebird itu pinter, jadi dia bisa menarik pintunya. Itu jadi hati-hati. Itu yang pertama, kandang. Kemudian untuk tangkringannya, sebisa mungkin teman-teman memakai tangkringan yang memakai bahan plastik ya, seperti ini yang putih, ataupun memakai bahan yang kayunya itu adalah kayu buatan, untuk kayu pabrik seperti ini. Jadi kayunya itu adalah kayu yang sangat keras. Kalau teman-teman memakai kayu biasa, nanti karena kebiasaan lovebird itu adalah menggerigiti ya, nanti otomatis tangkringannya akan digerigitin juga dan nanti akan patah oleh si lovebird. Oke ya, itu jadi dari kandangnya. Nah kemudian untuk pakannya, itu pakan yang sering kita kasih adalah millet putih ya, karena sekarang millet itu mahal ya. Ini contohnya seperti ini millet putih. Sekarang itu isunya sedang naik ya. Jadi millet putihnya saya pakai yang seperti ini nih, special food for perkutut. Kok bisa ini perkutut bisa dikasih ke lovebird? Jadi ini pilihan, teman-teman bisa beli pakan millet putih yang memang per kilo, itu lebih murah dan lebih banyak ya. Kalau sekarang itu per kilo bisa sampai 20.000 karena sedang naik. Kalau di sini harganya 7.000 bulan lalu, tapi untuk bulan ini pun juga naik sekarang teman-teman. Mana ya? Nah ini harganya 10.000 ya, dulu 7.000, sekarang 10.000. Ini buat stok saja, nanti kita akan unboxing ya. Jadi kenapa kita pakai ini? Yang pertama, ini racikan Madura ya, jadi khas Indonesia. Jadi ini lokal Indonesia, racikan Madura. Jadi mineralnya, ini vitamin-vitaminnya juga banyak. Nanti isinya adalah ya, di sini ada millet putih, ada jawa wood, ada beras merah ya. Jadi teman-teman tidak perlu mencampurkan atau beli 1 kilo atau setengah kilo nanti diadukan, karena di sini kita adalah penghobi, bukan peternak. Oke, kalau teman-teman mau ternak lovebird, silahkan ya racik sendiri, bisa beli pakan kiloan, jadi lebih hemat untuk burungnya. Kalau teman-teman adalah sekedar penghobi, nanti teman-teman bisa beli yang seperti ini contohnya, ataupun beli pakan-pakan yang lain ya. Jadi sini ada anti stres, vitamin A, B, B1, B2, B6, D3, K, C, dan lain-lain. Untuk burung perkutut Anda tetap sehat. Nah, jadi ini
bisa dikasih ke burung lovebird, karena sepengalaman saya pakan ini bagus sekali untuk lovebird. Jadi yang biasanya ngekeknya itu berapa detik, nanti akan bertambah dengan ini. Jadi ada formula khusus ya, saya nggak tahu ini dari khas Madura ya, ini asli Indonesia. Jadi kalau pakai pakan yang lain itu beda saja itu ke burungnya itu, baik itu dari rajin ngekeknya, rajin bunyinya itu berbeda kalau pakai yang ini. Nanti akan kita coba buka ya, atau kita unboxing langsung aja lah. Jadi untuk tutupnya atau segelnya jadi seperti ini ya. Kalau yang ini kuning, yang versi lama. Nah, saya sukanya ini dengan pakan-pakan yang lain itu baunya harum, kayak ada seperti bau minnya. Kalau yang lain itu baunya biasa ya, ada millet putih, Jawa wood, ada beras merah. Silahkan nanti teman-teman coba, baunya itu lebih harum daripada pakan yang lain. Kalau ini hampir mirip, baunya seperti permen Davos atau Mentos ya. Jadi seperti ada rasa mintnya, sehingga mungkin ya, sehingga membuat tenggorokan burungnya itu jadi plong gitu ya. Jadi rajin bunyi, rajin ngekek, dan bagus untuk kesehatan burungnya. Jadi silahkan teman-teman bisa beli ini di toko-toko burung ya, pasti ada, karena ini juga menurut beberapa pengalaman dari teman-teman saya juga bagus juga ini untuk perkutut ya, begitu yang lokal maupun yang Bangkok atau impor. Oke, ini pasarannya antara 7.000 sampai 10.000 ya. Ini paling harga update ya, terbaru adalah 10.000 karena harga millet sekarang naik ya. Itu untuk pakan hariannya. Nah, kemudian untuk pakan harian lainnya teman-teman bisa kasih sayur-sayuran ya. Jadi yang disukai oleh lovebird itu adalah sayur kangkung. Tapi silahkan teman-teman mau ngasih tiap hari atau nanti setiap 2 hari sekali, monggo. Bisa sayur kangkung, buah-buahan, ataupun nanti teman-teman ngasih sawi ya. Kalau misalkan memelihara kenari juga, nanti bisa dikasihkan juga. Kemudian untuk kebersihan silahkan nanti teman-teman bersihkan setiap hari, karena burung lovebird itu relatif jorok ya. Jadi nanti acak-adul lah di dalamnya ya, karena ini juga biasanya kalau yang memakai cepukan minum seperti ini biasanya itu sampai jatuh loh, dijatuhin sama burungnya. Kalau yang ini jarang karena angkringannya seret ya, jadi sulit untuk dijatuhkan. Nah, yang paling penting ketika teman-teman pagi harinya mengganti minumnya, sebisa mungkin kasih air minum yang banyak. Nah, setelah itu biasanya burung lovebird akan mandi ya. Setelah burung mandi, teman-teman nanti ganti airnya dengan air yang baru. Jadi pintarnya burung lovebird adalah ketika pakan atau wadah airnya itu kotor, dia tidak akan minum ya. Artinya mungkin dia tahu bahwa rasanya gak enak, jadi dibela-belain gak minum ya. Jadi teman-teman kalau pagi harinya itu menemukan air minumnya atau wadah minumnya seperti ini, silahkan langsung diganti. Biasanya burung pada pagi hari akan mandi, nanti akan keruh kembali dan dia tidak akan minum sampai kita mengganti airnya. Jadi kalau menurut saya adalah wajib ganti air 2 kali sehari setelah mandi ya, dan ketika kondisi kotor seperti ini ya, bekas makanannya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada seperti ini, oke ya. Nah, ini pasti akan berantakan, dan di sini saya pakai batang-batang sawi atau cesim lah bahasa Jawanya. Oke ya.
Jadi teman-teman harus kasih pakan, harus ganti air 2 kali sehari biar burung tetap sehat. Juga lebih bagus kalau teman-teman ngasih sayur-sayuran, apel, kemudian nanti ada sawi, baik itu sawi yang biasa ataupun sawi yang sendok ya, atau pakcoy, itu juga burung sangat suka sekali, atau kangkung ya, sayur kesukaan si lovernya. Jadi perawatannya tinggal ganti atau bersihkan kandang setiap harinya. Kemudian untuk kasih minum teman-teman bisa pakai seperti ini ya, botol aqua, nanti pakai selang filter akuarium ya. Oke, jadi botol minum ini adalah gunanya supaya nanti kita tidak langsung kontak dengan burungnya. Artinya di sini karena karakter burung itu beda-beda ya teman-teman, jadi ada yang galak. Nah itu biasanya beberapa kasus ada yang tangannya itu digigit oleh lovebird. Jika misalkan teman-teman ragu-ragu atau takut, bisa pakai alat yang seperti ini. Oke, pada step ini adalah step pemberian pakan atau pergantian pakan. Kemudian dilanjutkan dengan pergantian air ya. Sini kotor sekali, sebisa mungkin pakai pembersih ya, biar lebih bersih lagi dan bebas lumut. Kita kasih, kemudian pakai botol yang tadi supaya teman-teman itu safety atau aman. Ganti atau bersihkan alasnya. Nah kalau ini kotor sekali ya, jadi bersihkan sampai bersih. Yang sudah ngasih makan, kemudian ganti air ya, tinggal nanti teman-teman taruh di tempat yang kering biar nanti si lovebird mandi. Setelah mandi kita ganti airnya kembali, setelah itu tinggal dipanaskan ya. Idealnya adalah jam 7 sampai jam 9 atau cukup setengah jam per harinya. Setelah itu tinggal diangin-anginkan saja. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Apabila teman-teman mau tanya-tanya seputar burung lovebird ataupun burung-burung lainnya, silahkan tinggalkan di komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya tetap mendukung channel ini, supaya tetap bikin konten-konten terbaru. Oke, salam kicau mania.